Halo adik-adik, selamat siang. Apa kabar hari ini? Kakak pengasuh harap adik-adik semua baik-baik saja. Mama papa apa kabar? Pasti baik-baik saja. Adik-adik, di hari ini Kak ada pertemuan ke-7 dengan program sajian yaitu firman dan pokok bahasan ibadah yang sejati dengan sub pokok bahasan unsur ibadah sosial, dalam hal ini kepemimpinan. Katong punya bahan bacaan di hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Matius 20 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-28. Namun sebelum katong membaca kitab, mari katong berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih karena semua kami boleh ada lagi di sini dalam terus belajar mengajar. Di saat ini Tuhan Yesus, kami rindu membaca firman-Mu. Berkati setiap kami agar apa yang sebentar nanti kami baca boleh kami mengerti dan kami terapkan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik, katong baca secara bersama-sama dari Matius 20 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-28. Katong baca secara bersama-sama. Di bawah perikop, permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Nah, demikian firman Tuhan yang hari ini katong baca. Katong baca, adik-adik, di hari ini katong punya 3 tujuan khusus penyajian. Yang pertama, katong akan sama-sama menjelaskan arti kepemimpinan. Kedua, katong akan menguraikan pola-pola kepemimpinan. Dan yang ketiga, katong akan membandingkan pola kepemimpinan Yesus dan pola kepemimpinan orang lain pada umumnya. Langsung saja adik-adik, katong masuk ke yang pertama, katong akan menjelaskan arti kepemimpinan. Seorang pemimpin adalah seorang yang mempunyai wewenang untuk memerintah orang lain. Dengan kata lain, menjadi pemimpin berarti menjadi seseorang yang mengatur, mengarahkan dan mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara untuk mencapai tujuan bersama. Di sisi lain, seorang pemimpin adalah seorang penasehat dan teladan kepada orang lain. Jadi yang tadi kakak pengasuh sudah jelaskan bahwa seorang pemimpin itu dia mampu mempengaruhi orang lain, mampu bisa menjadi contoh untuk orang lain. Kemudian yang kedua, katong akan menguraikan pola-pola kepemimpinan. Ada beberapa pola-pola kepemimpinan. Yang pertama itu ada autokrasi, ada diktator, ada demokratis, kemudian partisipatif dan birokratif. Kakak pengasuh akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu autokrasi. Autokrasi cenderung mengutamakan kemauannya alias egois dan menganggap orang-orang tidak akan melakukan apa-apa kecuali jika diperintahkan. Jadi autokrasi ini dia cenderung kepada pola pemimpin yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan begitu keras. Contohnya seperti di bagian militer
militer, atau bisa lihat pemimpin militer yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya keras kepada anggota-anggotanya. Supaya apa? Supaya disiplin. Kemudian diktator. Gaya kepemimpinan diktator muncul akibat sikap otokratif yang tadi kakak pengasuh bilang. Kemudian memimpin dengan penuh kekerasan untuk melegakan kekuasaannya. Jadi yang kayak tadi yang kita bilang dengan tangan besi itu diktator. Diktator itu timbul karena ada sikap pemimpin yang otokrasi juga dengan kepemimpinan yang kasar. Selanjutnya dari otokrasi, diktator, kemudian ada demokratis. Demokratis, dia akan memimpin dengan mendengarkan suara orang lain dipimpinnya serta mengutamakan musyawarah. Jadi pola kepemimpinan ini mengutamakan orang lain lalu mau mendengarkan orang lain juga. Kemudian yang selanjutnya partisipatif. Pola kepemimpinan ini melibatkan orang-orang dalam proses pengambilan keputusan. Sama halnya tadi dengan demokratif, pola kepemimpinan partisipatif juga mengutamakan orang lain dalam proses pengambilan keputusan. Jadi dia tidak mengambil keputusannya sendiri, namun dia melibatkan orang lain untuk dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian birokratif. Pola kepemimpinan ini merupakan suatu gaya yang ditandai dengan keterkaitan ketat kepada aturan-aturan organisasi. Jadi setiap orang harus menaati peraturan. Kalau kata bisa lihat pola kepemimpinan birokratif ini contohnya seperti presiden yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai aturan yang ada. Nah, tadi pola-pola sudah dijelaskan. Selanjutnya yang ketiga, Katong akan membandingkan pola kepemimpinan Yesus dan pola kepemimpinan orang lain pada umumnya. Yesus mempraktikkan pola kepemimpinan yang melayani. Tidak sebatas itu saja, pola kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Yesus adalah sikap saling melayani dengan rendah hati, jadi menuntut pula sikap rela berkorban, serba biasa memenuhi kebutuhan sehari-hari orang lain. Yesus mengatakan bahwa di dalam kerajaan Allah, kebesaran tidak akan diukur dengan kekuasaan kita atas orang lain, tetapi dengan memberikan diri dalam pelayanan. Dalam Matius 20 ayat 26 sampai 28 mengatakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk dilayani. Menjadi pengikut Yesus, hendaknya jangan berusaha meraih kedudukan yang tertinggi dengan maksud untuk menguasai atau memerintah orang lain. Dunia menganggap bahwa seseorang pemimpin yang merendahkan diri akan kehilangan martabatnya, tetapi Tuhan yang mengangkat dia menjadi pemimpin tidak sepadan dengan itu. Yesus telah meninggalkan suatu teladan dalam hal kepemimpinan. Yang tadi Katong baca tuh, kita hendaknya belajar dari teladannya untuk menjadi pemimpin yang setia, melayani dengan rendah hati. Jadi kalau Katong belajar dari pola kepemimpinan Yesus, ketika tadi Katong baca bahwa ibu dari Yakobus dan Yohanes meminta Tuhan untuk menjadikan mereka muridnya, lalu murid-muridnya marah. Lalu Tuhan bilang ketika memerintah dengan tangan besi dan sebagainya, jadi bisa baca tadi, dan pembesar-pembesar menyarankan kausanya dengan keras atas mereka, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi ketika adik-adik, contohnya besok-besok kalau adik-adik dipercayakan untuk menjadi seorang pelayan di dalam jemaat, dalam organisasi kecil. Contoh kalau nanti sudah selesai ada di dalam proses angkatan organisasi kecil di gereja, yaitu angkatan muda, adik-adik bisa menjadi pemimpin yang bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tidak menjadi pemimpin yang kayak tadi kakak pengasuh jelaskan, ada beberapa pola itu tidak menjadi pemimpin yang otokrasi, tidak menjadi pemimpin yang egois, tidak menjadi pemimpin yang diktator, yang mementingkan keinginannya sendiri dan menggunakan kekerasan dalam proses kepemimpinannya. Namun mau menjadi pemimpin yang dengan pola demokratis, yaitu mengutamakan musyawarah. Selanjutnya mau mendengarkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan, lalu berjalan sesuai aturan yang ada seperti pola kepemimpinan birokratif tadi. Dan juga jangan lupa ketika Katong memberi diri untuk ada dalam proses
proses pelayanan di gereja. Katong bukan ketika katong memberi diri untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, otomatis katong juga harus melayani umat Tuhan. Katong harus merendahkan diri, merendahkan hati di depan orang-orang, maupun yang lebih tua maupun yang seumuran dengan katong semua. Nah adik-adik, itu tadi yang dapat kakak sampaikan dengan 3 tujuan khusus penyajian yang akan katong bahas hari ini. Yang sudah katong bahas di hari ini ada ayat hafalan untuk adik-adik semua, terambil dari Matius 20 ayat 26b sampai ayat 27. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Jangan lupa, abis ini adik-adik kirim ayat hafalan. Lalu sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.